Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu di pelajaran IPA kelas 9. Oke, baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, kita akan mengabsen dulu siapa hari ini yang tidak hadir, baru masuk ke materi. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk hari ini, Ibu mau tahu dulu, adakah yang sudah tahu apa hari ini jadwal kita? Kita mau belajar apa? Ada yang udah tahu? Materi apa yang akan kita pelajari? Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat pada makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, jadi di sini Ibu punya dua gambar. Di gambar pertama itu merupakan ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Gambar kedua itu merupakan gambar untaian DNA. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai materi genetik, molekul yang mendasari pewarisan sifat, dan struktur DNA dan RNA. Simak video berikut ini. Nah, apakah kamu pernah mengamati teman-temanmu? Jika kamu memperhatikan teman-temanmu, kamu akan menjumpai perbedaan bentuk wajah, bentuk rambut, warna kulit, postur tubuh, atau ciri yang lainnya di antara mereka. Mengapa demikian? Kenapa ya? Nah, itu bersangkutan dengan materi kita hari ini tentang pewarisan sifat. Perhatikan gambar siswa-siswi SMP tersebut. Itu ada rambutnya panjang, ada rambutnya pendek, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang. Seperti itu. Jadi, hari ini kita akan membahas sedikit kita mengenai pewarisan sifat tersebut. Nah, setelah kamu mengamati teman-temanmu, melihat bahwa kamu dan teman-temanmu mempunyai ciri-ciri atau sifat yang berbeda, ada yang berambut keriting, kulit putih, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan ini dikontrol oleh sesuatu yang disebut sebagai gen yang diwarisi oleh orang tua kita. Jadi sifat kita yang seperti rambut keriting, kulit putih, terus mungkin tinggi badan, dan lain-lain sebagainya itu dipengaruhi juga oleh dari gen yang diwarisi oleh orang tua kita. Bisa saja ayah atau ibu kita yang berkulit putih, kemudian ibu kita yang berambut lurus. Seperti itu. Jadi sifat dan keturunan itu akan diturunkan juga ke anaknya tersebut. Selanjutnya, molekul yang mendasari pewarisan sifat. Yang pertama ada materi genetik. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat. Warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan bergabung mewariskan materi genetiknya melalui sel ovum. Nah, kemudian materi genetik tadi ayah dan ibu bergabung melalui proses apa? Yaitu proses fertilisasi. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah pada diri kita, dirimu, muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah atau beberapa ciri yang mirip dengan ibu. Nah, apa sih sebenarnya materi genetik tersebut? Yaitu molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Pada suatu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen.
Perhatikan gambar berikut ya, merupakan gambar untaian molekul DNA pada suatu sel. Jadi gini, nah itu kan yang pertama ada seseorang perempuan, anak perempuan itu yang ditunjukkan yaitu bagian kulit. Jadi jika bagian kulit itu disayat atau diteropong oleh mikroskop kita, itu akan terlihat seperti ini dalamnya, dimana yang pertama itu ada gambar, itu merupakan jaringan sel kulit yang seperti kubus kotak itu. Nah, di dalamnya itu terdapat inti sel. Nah, inti sel itu terbagi lagi, di dalamnya terdapat sel kulit. Kemudian ada yang disebut dengan kromosom. Kromosom itu bagian-bagiannya ada kromatid yang ditunjukkan pada bagian atas, itu seperti kaki yang terbalik atau seperti tangannya, itu disebut kromatid. Kemudian kumpulan dari kromatid itu nanti akan membentuk kromatin. Jadi pengumpulan dari kromatin itu akan membentuk kromatid. Maaf salah. Jadi pengumpulannya akan membentuk kromatid. Nah, di dalam kromatid DNA terlilit pada protein histon. Nah, kemudian barulah terlihat atau membentuk dengan DNA. Selanjutnya, DNA terletak di dalam inti sel. Namun, ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat penting, yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut dengan protein histon. Ingat, proteinnya yang disebut dengan protein histon. Nah, seluruh untai DNA tersebut dikenal dengan kromosom. Dan pada saat sel akan membelah, kromosom memadat sehingga lebih mudah diamati. Oleh karena itu, kita dapat melihat struktur kromosom pada saat sel akan membelah. Sebagai contoh, kamu dapat melihat kromosom dengan jelas pada sel akar bawang merah yang akan Ibu tunjukkan pada gambar setelah ini, yaitu gambar selanjutnya. Perhatikan ya. Nah, perhatikan gambar berikut. Jadi, ini ada gambar bawang merah beserta akarnya. Nah, akarnya inilah yang nanti jika diambil, dipotong secara melintang, diteliti di mikroskop, itu akan terlihat seperti pada gambar, yaitu terlihat jaringan akar bawang. Nah, di jaringan akar bawang ini terbagi lagi bagiannya. Ada sel akar bawang, dan di dalamnya ada lagi, yaitu kromosom pada sel akar bawang. Nah, jadi ini merupakan gambar akar bawang. Kromosom dapat terlihat pada sel-sel akar bawang yang akan mengalami pembelahan. Jadi seperti itu ya nak, perhatikan baik-baik, jangan sampai salah. Ini merupakan gambar struktur DNA dan RNA. Penemuan struktur DNA tak lepas dari penelitian dari Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristalografi atau difraksi sinar X untuk mempelajari struktur DNA pada tahun 1950 hingga 1953. Gambar Rosalind Franklin itu yang seperti laki-laki itu ya, itu gambarnya. Dan yang B itu foto hasil DNA melalui difraksi atau sinar X. Nah, pada tahun 1953, Francis Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untai ganda yang membentuk heliks atau ulir. Nah, kalau kalian bingung membentuk heliks itu seperti apa, seperti ini nak, yang gambar A, seperti prosotan itu. Nah, itu yang dinamakan heliks. Nah, jadi ini ada struktur molekul DNA atau struktur heliks, yang B struktur kimia parsial DNA-nya. Jadi, di mana pasangan basa nitrogen itu ada 4. Ada adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Nah, jadi ini merupakan gambar untaian DNA yang berbentuk heliks. Nah, yang mana gambar yang biru itu merupakan gula deoksiribosa. Sedangkan gambar yang hijau itu
itu merupakan basa nitrogen. Yang kuning itu gugus fosfat. Nah, jadi perhatikan baik-baik pasangannya. Adenin dengan timin A atau dengan T, guanin dengan sitosin G dan dengan C. Selanjutnya, asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA, gula berupa gula deoksiribosa, sedangkan RNA gulanya yaitu gula ribosa. Jadi jangan sampai ketukar ya nak, DNA itu deoksiribosa, kalau RNA itu gula ribosa. Nah, nukleotida ini dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil lagi, yaitu disebut dengan nukleosida. Nah, satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen tanpa gugus fosfat. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin yang selalu berpasangan dengan timin, serta guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin, dan basa nitrogen, adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Pada DNA tidak terdapat basa nitrogen atau timin. Basa nitrogen timin ini pada RNA digantikan oleh nitrogen urasil atau U. Seperti itu. Nah, ini merupakan perbedaan antara untaian DNA dengan RNA. Basa nitrogen antara DNA dan RNA itu berbeda. Jadi, kalau DNA itu yang sebelah kiri, RNA itu sebelah kanan, di mana kalau DNA, adenin selalu berpasangan dengan timin. Adenin yang merah, timin yang biru. Sedangkan guanin itu selalu berpasangan dengan sitosin, di mana guanin itu yang hijau dan sitosin yang biru. Sedangkan pada RNA itu adenin selalu berpasangan dengan urasil. Jadi tidak ada lagi timin. Pada RNA itu timinnya diganti dengan urasil. Jadi adenin berpasangan dengan urasil, sedangkan guanin tetap berpasangan dengan sitosin. Seperti itu ya nak perbedaannya. Nah, jadi ini pasangan senyawa basa nitrogen pada DNA. Adenin itu lambangnya A, berpasangan dengan timin. Guanin itu lambangnya G, berpasangan dengan sitosin, yaitu lambangnya C. Kan pada senyawa basa nitrogen pada RNA, adenin itu berpasangannya dengan urasil, tidak lagi dengan timin, diganti dengan urasil, yaitu lambangnya U. Sedangkan guanin itu tetap berpasangan dengan sitosin, lambangnya C. Nah, adenin dan guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Ingat ya, purin dan pirimidin. Jangan sampai ketukar. Oke, baiklah, cukup sekian materi kita hari ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali di minggu depan. Silahkan kerjakan tugas berikut di buku latihan kalian masing-masing.